Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sekarwani, mahasiswa semester 3, Prodi Psikologi Islam, IAIN Kediri. Dalam video ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang cyberbullying dalam perspektif psikologi sosial. Saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap individu, di mana hampir setiap individu memiliki berbagai akun media sosial untuk diakses setiap hari. Bahkan saat ini, media sosial sudah menjadi kebutuhan bagi setiap individu, mulai dari berbagai tingkat usia, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya. Selain itu, media sosial sebagai media untuk berkomunikasi jarak jauh. Hanya dengan menggunakan smartphone dan koneksi internet, orang-orang dapat berkomunikasi dengan mudah melalui akun media sosial seperti BlackBerry Messenger, Facebook, Twitter, Path, Instagram, Line, Skype, dan lain sebagainya. Namun, tidak disangkal bahwa pesan-pesan yang ditayangkan melalui media sosial elektronik ini dapat mengarahkan khalayak baik ke perilaku prososial maupun antisosial. Di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yaitu siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan akan dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Perangkat hukum ini sebenarnya telah mengakomodir perlindungan dari kekerasan yang dilakukan melalui media sosial. Namun kenyataannya, kini banyak yang menyalahgunakan media sosial untuk melakukan penyelewengan, bahkan mengakibatkan munculnya kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami dalam dunia maya adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus pada seseorang target yang kesulitan membela diri. Pelaku dari cyberbullying itu sendiri kebanyakan adalah para remaja. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia 2016, pengguna internet di Indonesia jumlahnya mencapai 123,7 juta orang dan di Pulau Jawa mencapai 86,3 juta orang. Di Indonesia, terdapat 75,5% penggunanya berusia 10-24 tahun, di mana usia tersebut termasuk di dalamnya adalah pelajar dengan persentase 69,8% dan mahasiswa memiliki persentase pengguna internet tertinggi yaitu 89,7%. Berdasarkan teori Willard, terdapat 6 bentuk yang dapat menggambarkan cyberbullying. Yang pertama adalah flaming, yaitu mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata yang penuh amarah, kasar, dan frontal. Yang kedua adalah harassment atau gangguan, merupakan cyberbullying yang berbentuk berbagai macam pesan yang mengganggu pada email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga adalah denigration atau pencemaran nama baik, di mana pelaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut. Hal ini dapat berupa fitnah atau gosip atau membuat postingan bernada kebencian untuk mengumbar kejelekan korban. Yang keempat adalah impersonation atau peniruan. Pelaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik, agar teman korban mengira bahwa status atau pesan tersebut adalah asli dari si korban. Yang kelima adalah outing, di mana pelaku menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain dengan maksud mengumbar privasi orang tersebut. Yang keenam adalah trickery atau tipu daya. Pelaku membujuk korban dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut yang akan dijadikan senjata untuk mempermalukan atau meneror korban. Nah, menurut Agaston dan kawan-kawan, terdapat beberapa pembahasan mengenai dampak psikologis yang dialami korban, yaitu merasa sedih, terluka,
marah, frustasi, kebingungan, stres, merasa kesusahan, dan kesepian. Dampak lainnya yaitu individu kehilangan privasinya. Hal ini dikarenakan cyberbullying yang diterima dapat disaksikan oleh publik dari berbagai kalangan yang mengetahui hal tersebut. Individu merasa tidak bebas dalam bermedia sosial atau berinteraksi di dunia maya. Individu juga kehilangan kepercayaan pada orang lain seiring dengan adanya privasi yang hilang. Hal tersebut yang mengakibatkan individu menutup dirinya. Bahkan sejumlah besar cyberbullying dapat membuat korban mendapatkan konsekuensi berbahaya, seperti gejala psikosomatik, perilaku antisosial, bahkan hingga bunuh diri. Jika dikaitkan dengan psikologi sosial, cyberbullying sering dikaitkan dengan konsep bullying lama yang juga sering dikaitkan dengan agresivitas. Tingkah laku agresi adalah tingkah laku pelampiasan dari perasaan frustasi untuk mengatasi perlawanan dengan kuat atau menghukum orang lain, yang ditujukan untuk melukai pihak lain secara fisik maupun psikologis pada orang lain yang dapat dilakukan secara fisik maupun verbal. Ada banyak teori yang menjelaskan alasan dibalik munculnya agresivitas pada seseorang. Salah satu teori modern yang banyak dikenal adalah General Aggression Model atau GAME yang dikemukakan oleh Anderson dan Bushman. Aggression Model teori menerangkan bahwa agresi dipicu oleh beberapa variabel yang memiliki pengaruh terhadap arousal, jenjang afek, dan kognisi dalam cakupan yang luas. Menurut teori ini, serangkaian kejadian yang pada akhirnya dapat menuju ke arah agresivitas bisa dipicu oleh dua macam input variabel. Faktor yang berkaitan dengan situasi saat ini, atau situational factors. Yang kedua adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, atau person factors. Ketika membahas kasus cyberbullying, ditemukan adanya isu gender yang sangat menonjol. Berbagai penelitian mengenai agresi telah menunjukkan bahwa laki-laki pada umumnya cenderung terlibat dalam agresi secara langsung, sedangkan perempuan lebih banyak terlibat dalam agresi secara tidak langsung, seperti menggosip dan menyebarkan rumor. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dirancang oleh Kowalski dan Limber. Selain adanya isu gender, Kowalski dan Limber menemukan bahwa terdapat hubungan antara kecemasan sosial, kepercayaan diri dengan cyberbullying. Kowalski dan Limber membandingkan level kecemasan sosial pada 3 kelompok responden, yaitu anak-anak yang melakukan cyberbullying, anak-anak yang menjadi korban cyberbullying, dan anak-anak yang tidak memiliki keterlibatan sama sekali dalam cyberbullying. Hasil yang diperoleh ternyata menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban cyberbullying memiliki tingkat kecemasan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua kelompok lainnya. Selain itu, anak-anak yang menjadi korban cyberbullying ini juga memiliki tingkat kepercayaan diri paling rendah dibandingkan dengan yang lain. Faktor lain yang mungkin berpengaruh dalam cyberbullying adalah adanya pengaruh dari teman sebaya atau konformitas. Remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan banyak dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan teman-temannya di sekolah. Seiring berkembangnya anak-anak menjadi remaja, kelompok teman sebaya memiliki dampak yang lebih besar dalam membentuk sikap dan perilaku anak. Selain itu, terdapat suatu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa dampak dari konformitas oleh teman sebaya nampaknya memiliki pengaruh lebih besar terhadap kecenderungan remaja, perilaku yang dipilih seorang remaja dibandingkan dengan dasar kecenderungan kenakalan yang memang dimiliki oleh remaja itu sendiri. Hal inilah yang kemudian membawa adanya potensi melakukan cyberbullying karena konformitas dari lingkungan, pergaulan, dan kelompok teman sebaya yang dimiliki para remaja yang cenderung melakukan cyberbullying.